Shalom Bapak Ibu. Waktu saya berdoa untuk apa yang harus saya bagikan pagi hari ini, sekali lagi Tuhan ingatkan bahwa Mahanaim sampai kapanpun, lambang dari Mahanaim adalah hati, saudara. Jadi sampai kapanpun Tuhan akan terus berurusan dengan kita di sisi itu. Kecuali kalau kita mau gambar logonya diganti, sudah ganti pedang atau celurit ya tidak mungkin lah. Apa gitu ya, mari berurusan dengan senjata itu. Tapi sampai kapanpun Tuhan itu Tuhan yang berurusan dengan hati. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menikmati dan sangat diberkati dengan orkestra, dengan anggur manis, dan semua yang semakin kesini saudara, senjatanya tuh semakin macam-macam dan semakin mulia dan semakin ajaib. Dari beberapa yang saya terima, salah satu saudara, bukan satu-satunya. Ini dari orkestra tentara, saudara masih punya ini, core identitas. Ini core identity. Waktu itu Ibu Panglima berkata, sekalipun ini diberikan dengan random dan acak lewat tangan Asher saudara, tapi keputusan Tuhan, Tuhan itu terlibat dalam setiap apa yang kita terima, senjata yang kita terima. Apapun sekalipun itu kelihatan acak. Itu sebabnya saya tidak pernah mau ganti ya. Asar mau kasih saya bunga mawar, mau bunga anggrek, bunga tulip, saya terima. Karena semuanya apa? Itu keputusan Tuhan. Ya, Alkitab berkata undi memang kita lempar, tapi saudara perhatikan, setiap keputusan, setiap loh saudara, itu dari tangan Tuhan. So, saudara, apapun yang kita terima, senjata apapun, itu tidak ada yang kebetulan. Itu sangat personal, saudara. Dan yang saya terima hari itu adalah victorious and humble. Dan sisi sebelahnya adalah depth and balance. Ya, berkemenangan tapi rendah hati. Punya kedalaman tapi seimbang. Jangan Farisi, jangan Taurat, jangan agamawi, jangan jomplang, jangan aneh jadinya. Sebab kebanyakan orang yang rohani kecenderungannya jadi aneh. Karena apa? Tidak seimbang. Ngawang ngeroh ndak karo-karuan ndak mendarat. Sehingga sulit dinikmati. Karena bagaimanapun kita ini tetap human saudara. Kita berurusan dengan manusia. Dan kita akan bersentuhan dengan itu. Khususnya saudara. Dan dua kata yang diulang kiri kanan ini berat saudara, dan memang butuh kekuatan Tuhan. Minta kerendahan hati, kiri kanan depan belakang tulisannya hineni dua kali. Nah saudara, siapa yang terima itu? Nah siap-siap ya saudara ya. Ini tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan itu sudah takar, Tuhan sudah ukur. Tuhan sudah timbang siapa, apa dan bagaimana, apa yang tepat. Tuhan lebih tahu apa yang tepat buat kita. Dan hari ini saya akan bagikan sesuatu dari hidup saya sendiri, yang dimana humble itu bukan nature yang saya punya. Saudara, di sini siapa tahu bahwa engkau sombong? Nah, terima kasih, Tuhan Yesus mengampuni saudara kalau kita mengaku ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni ketika kita mengaku, apalagi ini sidang ilahi. Siapa yang sombong di sini saudara? Nah, baru banyak yang ngaku sekarang ya, angkat tangan. Saudara, dosamu sudah dihapus ketika engkau mengakui ya. Hari ini saya mau bagikan sesuatu bagaimana Tuhan berurusan dengan itu dalam hidup saya. Perjanjian yang kita terima hari-hari ini adalah Rock of Covenant. Saudara tahu ini lahir dari sebuah pembicaraan antara Tuhan dengan Kefas waktu itu sebelum Petrus. Dan perjanjian itu diikatkan dengan Petrus, orang yang unstable, wavy, orang yang sangat mudah berubah pikiran dan sangat tidak stabil. Mendadak dia bisa sangat rohani, terima pewahyuan, mendadak dia menjadi sangat tidak rohani. Konyol, omongannya sangat tidak rohani sampai harus ditengking saudara. Dan menurut saya dia adalah orang yang paling real, paling normal dan sesungguhnya kalau kita mau jujur, ya itulah kita. Kalau pas rohani, kalau pas ndak genah error ya ndak genah gitu. Tapi toh Tuhan pada akhirnya tetap memakai Petrus ini secara luar biasa dan dia tetap mengakhiri semuanya dengan sangat kuat. Sekalipun di akhir-akhir tetap kemunafikannya keluar kalau saudara baca di Galatia.
Tapi ini orang ditetapkan Tuhan, diteguhkan Tuhan karena sebuah keputusan surga, memang engkau ini harus menjadi rock. Inilah definisi surga tentang kita, saudara. Core identitas ini adalah sebuah keputusan, sebuah definisi, sebuah pernyataan, blueprint surga tentang siapa kita yang sesungguhnya. Ini surga yang menulis. Dan apapun keadaannya kita akan dibawa ke sana. Kita tahu ada ayat yang sangat kita pegang dan ini sangat menjamin hidup kita, Roma 8:28. Semua akan bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara kalau baca di versi The Passion Translation itu bagus sekali ya. Every details of our life, setiap detail dalam kehidupan kita is continually, saudara. Terus menerus, woven together. Dirajut, dijalin, dianyam. Sampai itu membawa pada grand design and purpose. Sampai itu dibawa masuk dan dijadikan sampai yang menjadi grand design, tujuan Tuhan, blueprint itu terjadi. Lewat apa? Every detail of our life. Saudara mau jatuh, mau bangun, mau di lembah, mau di gunung, mau di api, mau di atas air, every detail. Ada sebuah tangan yang continually woven, terus menerus. Menjalin itu Bu, sampai ujungnya, sampai masuk pada grand design. Hari ini, saya mau bagikan sesuatu kepada saudara yang bagaimana Tuhan harus berurusan itu dalam hidup saya. Terima kasih Mas Teguh yang sudah sangat siap dengan PPT. Saudara, saya punya satu versi Alkitab yang saya sangat diberkati dengan versi ini, TSI namanya saudara. Terjemahan Sederhana Indonesia. Ibu Vivi yang memperkenalkan ini kepada saya, diberkatilah Ibu Vivi ya. Lukas 9 ayat 14 TSI begini. Di antara orang-orang yang mendengarkan Yesus, ada yang menganggap, orang itu kan macam-macam ya. Ya Bu Iin langsung begini, tepuk dada begini. Beliau merasa begitulah beliau. Ini saya Bu, ya. Yang lain enggak apa-apa, enggak merasa, enggak harus sekarang bertobatnya ya. Di antara orang-orang yang mendengarkan ada yang menganggap diri apa? Paling benar di mata Allah dan merasa loh saudara, boleh enggak merasa? Boleh enggak saya merasa cantik? Padahal ada yang lebih cantik dari saya, ya. Merasa ya boleh dong, ini kan gaya bebas. Suka saya dong. Benar di mata Allah dan merasa lebih baik daripada semua orang lain. Jadi dia lebih baik di mata Allah, enggak cukup sampai di situ loh saudara. Di mata manusia. Loro karo, dua-duanya. Saudara, kalau saya hidup di zaman itu dan duduk di jajaran mereka, percayalah saya salah satunya. Ya, enggak usah repot-repot menilai saya salah satunya, itu saya. Ya. Maka Yesus, Tuhan enggak berhenti melihat kesalahan ini, saudara. Tuhan tidak akan tutup mata dengan ini. Secepat kilat, begitu ada fenomena ini, begitu ada jenis manusia seperti ini, maka Yesus menyampaikan apa? Perumpamaan berikut ini. Ada dua orang pergi ke teras rumah Allah untuk berdoa. Misinya sama, sasarannya sama, tujuannya sama. Pergi ke teras Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang satu lagi penagih pajak. Saudara, zaman dulu penagih pajak itu profesi yang cukup mendatangkan aib gitu ya, jahat gitu. Mungkin kalau sekarang debt collector atau apa yang jahat-jahat, apa urusan dengan curang, manipulasi, tidak jujur dan semuanya. Dua orang ini saudara, jenis dua orang ini secara jasmani, secara fisik, secara yang kelihatan, satu lebih rohani, satu brengsek. Sudah gitu aja ya. Farisi itu orang sepertinya ya sangat rohani, sangat semuanya lah saudara. Legalistik dan semuanya, tapi yang satunya lagi jahat. Dua-duanya sedang berdoa. Mereka punya kebutuhan tentang Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia tetap butuh Tuhan, saudara. Nah, orang Farisi ini berdiri dan berdoa dengan apa? Nah, ini loh yang berlangsung di dalam ini loh, saudara. Kita ini boleh sama-sama ndelosor di depan. Talitnya sama-sama made in Israel. Mungkin beberapa made in China juga ada. So far ada yang made in China juga. Saudara bakar pasti meleleh, itu made in China. Israel enggak begitu, ya. Membanggakan diri dan berkata, Tuhan, dia bicara ke Tuhan. Menurut dia bicara ke Tuhan. Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena, ini alasannya saudara. Alkitab formatnya tidak begini, tapi saya membuatnya begini supaya lebih detail dan mudah diterima dan dimengerti. Inilah list prestasi dari kaum agamawi saudara.
Inilah achievement dari orang-orang yang sangat agamawi dan sangat mungkin rohani. Orang-orang yang sangat menyukai hal yang agama dan spiritual. Saudara bisa ganti isinya dengan semua yang saudara merasa. Kamu kuat di situ. 1, aku tidak berdosa seperti orang-orang lain, khususnya seperti itu. Siapa? Penagih pajak yang di sana itu. Saudara pernah merasa lebih baik dari orang lain? Pernah ya? Ini sepertinya yang berdosa cuma saya dan Bu Iin ya. Yang lain kemana gitu. Ya mungkin once in your lifetime ya, sekali seumur hidup gitu. Aku tidak berdosa seperti orang lain, khususnya seperti dan saudara tunjuk orang-orang itu. Yang kedua, aku tidak mencuri. Aku tidak menipu, aku tidak berzina. Aku berpuasa, ini prestasi mereka ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari seluruh penghasilanku. Saudara sesekali, ini akan bersuara saudara dalam hidup kita. Ini tidak keluar dari bukan cangkem, sorry. Kasar ya kalau cangkem ya. Ini tidak, ya udahlah cangkem saya sendiri tidak apa-apa lah ya. Ini tidak keluar dari cangkem saya saudara. Tidak keluar dari mulut kita. Tapi dari sini loh saudara, keluar suara. Itu sak kelebatan. Ya maaf Bu Kesia, sak kelebatan bahasa Inggrisnya apa ya? At a glance. Sekejap, saya harus ngajar bahasa Inggris, saya harus berhadapan dengan Bu Kesia ya soalnya. Sesekali tidak nemu bahasanya Bu, maaf. Ya memberikan perpuluhan dan seluruh penghasilan. Ini suara saudara. At a glance, sesekali akan bunyi di sini. Mulut tidak bersuara saudara. Mingkem, rapat dan sepertinya masih sangat rohani. Tapi yang di dalam ada sebuah suara lain. Yang itu lahir dari sebuah anggapan. Yang itu lahir dari sebuah rasa. Bahwa saya lebih baik dibandingkan si A, saya lebih suci, lebih begini dibandingkan itu. Seringkali Ibu Panglima berkata, tidak banyak yang baik di antara kita, betul ya saudara ya. Saya setuju dengan itu, tapi toh tetap terbersit di hati saya. Tapi paling enggak saya enggak sejahat inilah, saya enggak sejahat itu. Saya enggak sebrengsek ini, saya enggak sebrengsek itu. Tetap ada sebuah perasaan, ada sebuah anggapan bahwa saya lebih baik. Sedikit lebih baik daripada si A, B, C karena saya begini, begitu dan begini. Saudara, di tengah semua hingar-bingar pelayanan, di tengah semua gemerlapnya pesta rohani, di tengah semua pesta para bintang, hati kita ini saudara, nanti akan saya bagikan. Bagaimana ada sebuah pesan khusus yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel jauh sebelum, long before mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang ini khususnya berurusan dengan sifat dan sikap hati yang ini saudara. So hari ini selama Mahanaim belum berganti logo, masih soal hati. Mari sama-sama berhati-hati dengan ini saudara. Karena ini bisa bersuara jeplak at any time. Berbunyi lirih tipis. And no one knows, tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai kita mengerti bahwa ini adalah sebuah dunia kejahatan yang Tuhan pun harus tulis dan catat demi mengingatkan kita dan meluputkan kita dari sebuah dunia kejahatan ini. Mari kita lanjutkan. Sementara itu, nah itu yang Farisi saudara. Itu orang yang salah satu yang duduk di antaranya adalah saya. Dan Tuhan sedang berurusan dengan itu sangat. Sementara di pihak lain orang yang disangka paling berdosa, dia berkata begini, sementara itu penagih pajak berdiri agak jauh. Mungkin minder, tidak percaya diri karena merasa berdosa, merasa tidak layak. Betul ya saudara? Kita kalau sedang merasa berdosa, sedang merasa tidak layak, deket-deket tabut kan tidak enak ya. Ada perasaan terdakwa gitu. Ya, tapi kalau sekarang kita ngerti bahwa semakin kita berdosa, semakin kita jatuh, kita semakin mari cepat-cepatan losor di hadapan Tuhan ya. Berdiri agak jauh dari orang lain dan dia tidak berani memandang ke langit, tidak berani saudara. Seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa sambil tepuk dada, ini pemilik surga. Lebih baik dari orang lain, beranggapan paling benar, saya pemilik surga, orang yang paling dekat dengan Tuhan, sohib sama Tuhan. Dia tidak begitu saudara. Dia tidak berdoa seperti kebiasaan orang Yahudi berdoa, tetapi dengan sangat sedih
dan menyesal, dia menundukkan kepalanya sambil berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, dari pihak Tuhan, dua orang sedang berdoa. Dua-duanya sedang menghadapkan kepentingannya, doanya di hadapan Tuhan. Dua-duanya sedang berusaha mendekat kepada Tuhan. Dan inilah suara dari Tuhan yang mereka berdoa kepadanya. Dari pihak Tuhan inilah yang Tuhan bicara. Aku sungguh-sungguh, the most truly I say to you, aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian. Ini komentar surga, saudara. Ini statement surga dari dua orang yang sedang berdoa kepada Tuhan yang sama, di tempat yang sama. Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, ketika dua orang ini pulang ke rumah masing-masing, doa penagih pajak itulah yang apa? Sudah diterima. Dimulai dari sebuah ucapan, saudara, yang lahir dari sikap hati. Itu menentukan accepted or not accepted. Ada akses denied atau akses accepted. Dimulai dari sebuah suara yang di dalam. Dari sebuah sikap hati yang di dalam. Israel pernah kalah perang, saudara. Bukan karena senjata, karena kurang pengalaman, bukan karena strategi yang salah. Karena mereka bersikap apa? Terlalu berani kalau saudara baca di Alkitab. Israel maju berperang menghadapi suatu bangsa asing dan mereka bersikap terlalu berani. Tuhan tidak ngomong maju perang, mereka maju perang. Dan karena itulah mereka kalah. Ternyata itu salah satu senjata, saudara. Sikap hati itu ternyata merupakan salah satu senjata untuk menentukan menang kalah dalam peperangan. Itu sebabnya kita harus waspadai di sisi itu. Alkitab berkata itu penagih pajak itulah yang sudah diterima Allah. Dan apa? Bukan doa orang Farisi. Ternyata masalahnya mereka satu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan yang merendahkan diri akan ini bicara soal kesombongan. Batin saja, saudara, hitungannya sudah salah. Dan ini tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Ini semuanya berurusan dengan diri kita yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya kita di hadapan Allah. Sekali lagi kita ini sedang dibawa pada sebuah nature yang itu sebenarnya secara manusia bukan milik kita. Yaitu apa? Halo, terima kasih untuk hadiahnya. This is why you Om ganteng, come on. Silahkan. Bilang apa? Thank you. Kita lanjut ya, saya tidak terganggu, tenang aja Jos. Kita lanjut saudara. Saudara, ada sebuah pesan yang Alkitab itu enggak mungkin menulis secara kebetulan. Setiap kata, setiap titik koma, setiap ucapan di Alkitab itu semuanya dimaksudkan untuk sebuah peringatan dan ajaran. Musa yang 40 tahun berjalan dengan bangsa Israel, tahu kecenderungan orang Israel seperti apa, tahu attitude-nya seperti apa. Suatu hari pernah berpesan kepada bangsa ini jauh sebelum bangsa ini masuk ke Israel, ke tanah Kanaan. Ada sebuah pesan karena ada sebuah sikap hati yang harus diwaspadai. Yang itu kalau tidak diwaspadai, saudara, Alkitab berkata akan membawa kamu pada kebinasaan. Saudara perhatikan Ulangan 8 ayat 17, mari kita sama-sama belajar ya. 17 sampai 18, sekali lagi saya menggunakan versi TSI. Kalau bahasa Inggrisnya ini versi EC, saudara. Easy. Versi yang sangat mudah dibaca ya. Oleh sebab itu apa? Berjaga-jagalah, ini bukan hanya berjaga-jaga dengan musuh yang di luar, tetapi dengan musuh yang di dalam. Karena ternyata berhadapan yang di dalam itu jauh lebih susah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menanganinya. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak pernah berpikir. Bahasa lainnya gini, jangan kau katakan dalam hatimu, batin saja enggak boleh loh saudara. Jangan kamu beranggapan. Ini sama dengan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersama saudara. Jangannya sama. Dengan kata lain kalau ini kita lakukan, ya sama dosa gitu loh. Jangan kau katakan dalam hatimu, batin saja, stop saudara, jangan.
Jangan kamu beranggapan aku memperoleh semua harta ini dengan kekuatan dan kemampuanku sendiri. Ternyata saudara, Tuhan memberkati kita. Kadang alasannya nggak ada hubungannya dengan kita loh saudara. It has nothing to do with us. Jangan kecelek, jangan kegeeran gitu loh. Jangan kegeeran. Saudara perhatikan. Ingatlah bahwa semua kemampuan untuk menjadi kaya berasal dari Tuhan. Betul. Tapi ternyata Tuhan ada sebuah janji, ada sebuah appointment dengan pihak lain yang itu bukan kita. Dia memberikan itu untuk memenuhi perjanjiannya yang dia sahkan dengan apa? Nenek moyang ternyata. Loh kok yang GR kita? Udah kecil itu ya. Ada lagi yang begini bunyinya. 1 Tawarik 14 ayat 2 ILT. Maka Daud tahu bahwa Yahweh telah menetapkannya sebagai raja atas Israel karena kerajaannya apa? Mencapai puncak kejayaan. Ternyata bukan semata-mata buat Daud. Alkitab berkata apa? Demi kepentingan dan demi kebaikan rakyatnya yaitu Israel. Saudara dan saya, kita ini raja-raja, imam, semua pasukan yang ada di sini. Tuhan itu mengangkat kita. Kadang tidak ada hubungannya dengan kita loh, karena Tuhan perlu. Tuhan punya perjanjian dengan pihak, mungkin demi Indonesia, memang bukan mungkin. Demi Indonesia, maka Tuhan angkat kita. Tuhan pilih kita. Tuhan lantik kita. Demi kepentingan apa? Indonesia. Dan demi perjanjian Tuhan mungkin dengan Pak Yusak, Pak Agung, Pak Daniel, Ibu Kiat, dan semua orang-orang nenek moyang kita, ancestors di atas kita. Yang bawah ini, kita ini kecipratan favor saudara. Daud pun menyadari sampai satu titik bahwa, iya ya, aku ini ada di posisi ini, itu demi kepentingan orang Israel. Saudara diangkat menjadi guru, bukan kamu baik loh. Saudara diangkat menjadi dosen, saudara diangkat menjadi pemimpin, saudara diangkat menjadi apapun, whatever you are standing now officially. Bukan semata-mata karena kita, tapi kepentingan, ada kepentingan dengan pihak lain yang kita harus perhitungkan. Saya kadang berpikir ya, guru-guru ini PK-nya berapa ya? Misirien itu seringkali sampai bahasanya PK saudara yang luar biasa itu, memang luar biasa saudara. Enggak biasa segitu, itu luar biasa. Jangan sampai beliau mendengar ini. Tapi nyatanya kita sangat diberkati loh saudara. Saudara bisa bayangkan ya, saya kadang mikir gini, ini mungkin bukan demi buat kita kok, bukan demi kita, tapi karena anak-anak, saudara bisa bayangkan ya, setiap hari kita ganti pelajaran, 5 atau 6 pelajaran, itu student selalu berkata, thank you Miss siapa, thank you Sir siapa, God bless you. Bayangin saudara, dari mulut anak-anak keluar kata God bless you, satu kelas misalnya 15 sampai 20 anak, satu hari saudara ngajar 3 jam pelajaran. Itu satu hari, kalau seminggu sudah berapa? 5 kali, sudah. 5 kali 3, 15 dalam satu minggu. Satu bulan ada berapa minggu? 15 kali 4, sudah 60. 15 kali 4 berapa? 60, saudara. Itu satu bulan, 1 tahun kali 12, saudara. Saudara ngajar di mana berapa puluh tahun? Kali aja, saudara bayangin. Kita tiap hari diberkati oleh ucapan anak-anak, God bless you. Makanya kalau mau ngajar, doa ya saudara, dan buat salam. Supaya salam itu apa? Kembali ke saudara dan saudara terima. God bless you tiap hari. Saudara ngajar 20 tahun, bayangin. Saudara diberkati, di blessing anak-anak itu berapa kali saudara? Berapa ratus, berapa ribu kali. Bagaimana mungkin kita tidak diberkati? Bukan karena kita loh saudara. Karena ada yang mengucapkan doa itu. Dan itu diarahkan ke kita. Bagaimana kita gak diberkati? Dan dari ucapan mulut itu tulus mereka mengucapkan itu. God bless you. Belum tiap bulan kita ini di blessing dengan pengurapan, dengan perjanjian, dengan materai. Apapun, ujung kepala, ujung kaki saudara. Kalau saudara rokafnan aja lah. Saudara kalau itu senjatanya saudara pakai barengan misalnya. Sayangnya kan kita dapatnya cuma satu-satu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, atas topi. Mulut makan, ada makanan. Lalu tangan apa? Lalu pinggang apa? Bawah sampai kaki apa? Di kulkas ada tempelan kulkas, di tas ada tentengan kantong. Itu kalau kita pakai bersamaan, saudara bayangin kayak apa coba? Ramenya kayak apa? Itu baru satu event.
Kita ini sudah berapa kali? Kita pakai bersamaan, yuk senjata kita kayak apa? Nggak cukup ini badan kita ini. Pating cerentel bahasa Jawanya. Dipakai barengan, coba dari awal dulu. Sudahlah saudara. Tapi suatu ketika Daud berkata bahwa aku ini sadar. Bukan karena itu saja. Kita lanjut ya, nanti kita belajar. Daud berkata bahwa ini kalau tanpa sadar kita ini membanggakan sesuatu. Ada orang yang membanggakan kebenarannya. Ada orang yang membanggakan senjatanya. Saudara, senjata yang dari salah satu ya saudara, sekali lagi ini senjata yang saya paling suka. Ini favorit senjata yang saya paling suka. Ini direndam 5 tahun saudara, bisa bayangin. Khasiatnya, saktinya kayak apa. Sekali lagi kita tidak sedang klinik ya, tidak sedang jimat atau sudahlah, kita tidak main konsep itu lagi lah, sudah tidak ada itu. Dan saya perhatikan dalam hidup saya setiap kali saya pegang sesuatu terlalu erat dan hati saya ini mulai rodok salah. Tuhan akan buat gara-gara dan Tuhan akan hilangkan itu saudara. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedang pun tidak memberi apa. Bukan jangan disalah arti ya. Bahwa kita ini tidak percaya profetik dan meniadakan ini. Please jangan begitu, jangan begitu. Bukan itu maksud saya. Tapi di atas semuanya ada sebuah sikap hati yang itu merupakan sebuah senjata kita. Yang itu akan juga menentukan menang kalah kita dalam medan apa? Peperangan. Ini tiap hari saya bawa tidur saudara. Saya kantongi kemanapun saya pergi. Saya pindah tas, mau saya ganti celana. Dilalah. Sekali lagi Bu Kesia enggak temu bahasa Inggrisnya. Dilalah. Enggak, kurang pas ya. Apa? Enggak ada Bu. Maaf. Dilalah hilang saudara. Wah itu hati saya pucet saya saudara. Tangan saya dingin beneran. Bayangkan saudara kalau ini hilang kayak apa. Ini senjata paling favorit. Ini yang kedua. Dua-duanya saudara. Di antara semuanya ya. Bukan berarti yang lain tidak favorit. Tapi yang Tuhan sangat bicara banyak di situ saudara. Dan hilang saudara. 5 hari. Wah itu malaikat saya tuntut saudara. Kamu taruh di mana. Benar saya tuntut malaikat, saya anggap dia gak menjaga saya baik-baik. Nah akhirnya suatu ketika saudara, karena saya ganti celana, akibat ganti celana saudara. Rupanya ini di celana satunya. Dan saya ganti celana. Dan itu celana gak pernah saya sentuh. Suatu hari saya ganti celana itu lagi. Yang sudah 5 hari saya gantung di jemuran. Saya gantung, bukan dicuci loh, digantung. Dipakai lagi saudara. Jangan diikuti ya, ini jorok. Ya jangan diikuti, biar saya aja. Tapi biarlah saya bertobat. Saudara, tiba-tiba saudara tahu ini bisa pindah bukan ke saku loh, ke resleting celana. Loh kok bisa ya? Zit-zit nyantol ke resleting celana, saya tidak tahu bagaimana. Itu setelah berhari-hari saya mengaktifkan malaikat untuk membantu saya menemukan. Saudara percayalah bahwa kita ini punya asisten pribadi yang sangat menolong kita di alam supranatural. Seringkali karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengaktifkan itu. Baru kalau kepentok, kita mengaktifkan mereka. Kalau sudah mulai masuk ke yang mustahil-mustahil, baru kita ingat mereka. Dan saya tahu ini mustahil untuk saya temukan. Dan saya frustasi. Makin dicari, makin tidak ketemu. Makin frustasi, makin marah. Percayalah, makin tidak ketemu. Dan akhirnya saya aktifkan pelayanan malaikat. Dan tiba-tiba hari itu saya ganti celana saudara. Dan rupanya dia nyangkut di sleting celana saya. Wah bahagianya senjata saya ketemu saudara. Tapi rupanya bukan itu. Di tengah-tengah ketiadaan zit-zit di tangan saya, Tuhan ngajari sesuatu. Itu loh. Sekali lagi ya, bukan masalah senjatanya saudara. Sikap hati kita terhadap ini, terhadap apapun, itu menentukan sangat. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sampai kapanpun akan terus berurusan dengan titik itu. Seringkali kalau ibu itu ngajak saya bicara ya, selalu dimulai dari sebuah pertanyaan. Hatimu bagaimana? Beliau tidak pernah tanya, uangmu berapa? Tidak, beliau bertanya, hatimu bagaimana? Suatu hari juga pernah beliau tentang berjaga-jaga ini ya saudara.
Bangsa Israel diperingatkan dengan kuat, nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, sekali lagi ya, jangan beranggapan, jangan merasa bahwa kamu bisa A, B, C, D, bahkan kamu kaya, itu karena kekuatanmu sendiri. Suatu hari saya pernah mau diajak pelayanan oleh Ibu In, dan jauh sebelum saya sampai ke tempat pelayanan itu, Ibu wanti-wanti ke saya, nanti apapun makanan yang dihidangkan, kamu makan. Itu di mana lupa ya, di Jakarta. Beliau ngerti cangkem saya rewel kalau urusan makanan. Bukan karena beliau jahat, tapi beliau kenal ini orang rodok rewel, saudara. Jadi jauh sebelum saya menginjakkan kaki di sana dan sebelum makanan dihidangkan, nanti semua makanan apapun yang hidangkan, kamu makan. Sebab jika tidak, itu tidak menghormati kan, saudara, kurang patut. Dan beneran memang makanan yang dihidangkan itu minyak, gorengan, apa segala macam, tenan wes gitu. Beneran gitu. Kok saya enggak tahu kok beliau tahu ya, padahal makanan belum dihidangkan, belum sampai ke sana loh. Ajaib, saudara. Matanya sudah menjangkau ke sana dan saya diperingatkan jauh sebelum itu. Sehingga begitu makanan dibuka, blak, saya enggak sempat lagi kaget. Dimakan pokoknya. Dan akhirnya saya makan, saudara. Bangsa Israel pun diperingatkan, itu hal sederhana ya, saudara. Bangsa Israel pun diperingatkan, nanti kalau kamu sampai ke sana, nanti kalau kamu peperangan rohani di sana, pakai senjata ini. Nanti kalau di sana kamu, itu sebuah perbekalan yang menjamin kita pada kemenangan. Karena sikap hati ternyata salah satu senjata dalam peperangan. Kesombongan itu menghabisi orang Israel dan mereka balik ke Tuhan dengan menangis meratap dan berpikir Tuhan tidak bersama dengan kita. Padahal itu bukan karena itu, tapi simply because memang mereka yang salah. Mereka bersikap terlalu berani dan suara itu di dalam, saudara. Dan rupanya yang di dalam itu menjadi ukuran, tetap menjadi ukuran bagaimana surga akan menyetujui itu atau tidak menyetujui itu. Kita ini ditentukan untuk menjadi orang-orang yang menang, saudara, amin. Dengan semua yang kita miliki, dengan semua yang kita bisa, dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semua senjata ujung kepala, ujung kaki, mention it, apa sobat? Yang kita tidak punya. Sendok kita punya, saudara. Mangkok kita punya. Rantang kita punya, saudara. Apapun. Semua kita punya. Yang itu orang lain belum tentu, saudara. Mau liquid, mau cair, mau bentuk apapun, emas kita punya. Dan ketika kemenangan itu diberikan, saudara, Alkitab berkata berjaga-jagalah. Setelah Tuhan mengusir semua musuh itu, berjaga-jagalah. Hatimu yang kamu jaga. Jangan sampai kita jatuh kepada pikiran merasa dan beranggapan dan berpikir, bahkan batin saja, saudara. Itu sebuah larangan. Ketika kita sudah memasuki suatu titik tertentu, batin saja, saudara, itu salah di hadapan Tuhan. Saudara, Petrus ini orang yang sangat bermasalah dengan kesombongan. Kalau saudara baca di Galatia 2, jelas-jelas ditulis Paulus bertentangan dengan Petrus. Karena ada sebuah sifat munafik yang itu tetap dia bawa bahkan sampai setelah dia menjadi rasul. Hari itu dia kebiasaannya makan dengan orang tidak bersunat. Misalnya saya makan babi, misal gitu ya, kecap, apapun lah, merica, kecap, nggak tahu babi itu bumbunya apa, saya nggak tahu. Enak gitu misalnya. Tiba-tiba saya mengundang imam datang ke rumah saya. Itu menu babi bisa saya simpan jauh-jauh dan saya makan makanan bukan babi. Itu munafik. Petrus itu pernah makan dengan orang yang tidak bersunat, makan semeja, dan buat itu dia biasa. Tapi begitu Paulus datang, dia menyingkir. Itu sudah jadi rasul. Sampai Alkitab berkata, aku berterang-terangan menentang engkau. Karena apa? Kemunafikanmu. Ini Rock of Covenant yang lahirnya dari lewat seorang Petrus karena pewahyuan itu loh. Tapi toh masih ada satu momen dalam hidupnya. Di ladang misi pun ada satu sifat yang masih keluar, munafik. Dan aku menegur engkau di depan jemaat. Terpaksa Paulus katakan. Sampai Paulus tuh enggak mau nyebut nama Petrus, dia sebut Kefas. Si buluh itu, the wavy. Orang yang terombang-ambing ini, orang yang unstable ini. Dia enggak mau panggil Petrus, enggak mau. Petrus enggak gitu. Dia panggil Kefas sampean.
fake munafik gitu. Bukan Taufik ya, fake gitu. Disebut, dipanggil dengan sebutannya, fake gitu. Saking enggak senengnya, namanya Paulus ya, koleris yang kalau bicara tanpa tedeng aling-aling. Ya itulah dunia koleris. Kok sinis gini ya ngomongnya tentang koleris? Enggak. Ya. Oke, kita lanjut saudara, daripada kita bicara tentang koleris. Mazmur 8 ayat 4. Saudara, kalau kita sampai pada satu titik ya, suatu hari dalam hidup kita ini Tuhan pasti izinkan, mengingat all details in our life, karena semua detail dalam kehidupan kita is continually woven. Bahkan kejatuhan kita saudara, aib yang kita pikir aib ya, itu Tuhan bekerja di situ. Tapi ketika kita berhadapan dengan kenajisan kita dan bertemu dengan keilahian Tuhan, saudara-saudara akan berani ndelosor di depan ini dengan sikap hati yang berbeda. Setelah saudara melihat itu, bahwa ternyata we are nothing, kita ini sama sekali tidak ada yang baik saudara dalam hidup kita ini. Dan sungguh itu bukan sebuah basa-basi yang ketika kita, bahkan pemimpin kita berkata gitu, kita hanya setuju secara mental, enggak. Tapi ketika saudara dibawa pada sebuah lembah yang saudara diizinkan melihat dan berhadapan dengan mu sendiri, kotormu sendiri, saudara akan mengerti bahwa itu benar. Betapa kita ini butuh jaminan, betapa kita ini butuh perjanjian, betapa kita ini butuh diikat. Kalau enggak hilang loh saudara. Dan tidak bisa menjamin diri kita sendiri. Hitungannya detik dosanya saudara, bukan menit, bukan every minute, every second. Sebab yang di dalam ini, suara ini tidak bisa yang ada menghentikan, tidak ada yang bisa menghentikan. Bunyi sendiri saudara. Kalau kecenderungan saudara ya sisi apa, ya itu akan bunyi sendiri. Kecenderunganmu disombong, ya itu akan bunyi sendiri. Kecenderunganmu di penghakiman, itu akan bunyi sendiri. At all times almost. Dan saudara akan dibuat bisa frustasi loh. Yes. Dengan hal itu, kalau saudara tidak siap, tidak tahu bahwa kita punya Tuhan yang bisa bergerak melampaui itu semua. Nah, setelah kita mengetahui itu saudara, mari kita sama-sama satu bahasa. Tuhan, ingatkan saya dari mana saya diambil. Tidak ada istilah lain saudara. Kita tidak lagi bisa ndelosor di depan tabut dengan gaya teatrikal. Tidak bisa saudara. Yang di dalam ini butuh penghancuran, sampai kita tahu dan kita sadar dan kita ngerti sesungguh-sungguhnya memang tidak ada yang baik dalam hidup kita ini. Mengalahkan musuh yang di luar takes time, saya tahu. Tapi rupanya mengalahkan yang di dalam dengan diri sendiri itu jauh lebih lama dan jauh lebih sulit saudara. My best enemy ya adalah diri kita sendiri yang sesungguhnya. Daud suatu hari sampai pada satu titik, betapa dia sangat melihat, dia heran. Alkitab mencatat begini, Mazmur 8 ayat 4. Mengapa manusia sangat penting bagimu Tuhan? Yang jelek, yang jahat, yang seperti ini loh. Mengapa engkau mengingatnya? Mengapa engkau sangat peduli terhadap manusia? Kalau Bu Iin ngamuk, apa sih urusan saya marah dengan saudara? Rugi tahu nggak? Apa urusan saya menasihati saudara? Saya tidak ada keuntungan apa-apa kok. Ngapain saya ngomel dengan saudara? Yang untung siapa? Ini bahasa manusia ya. Daud melihat kebaikan Tuhan, yang sampai satu titik dia seolah-olah tidak melihat alasan Tuhan baik sama saya itu apa ya? Alasan Tuhan mempertahankan saya itu apa ya? Alasan Tuhan memakai saya itu apa ya? Alasan Tuhan mau urusan sama orang yang ribet seperti saya ini apa ya? Dia heran. Aku heran, dia bilang. Mengapa engkau memperhatikannya? Orang seperti ini loh saudara. Saya ini orang yang gampang mendelete seseorang dalam hidup saya. Ibaratnya saya main catur ya, saya orang yang menaruh catur di dalamnya, saya buang-buang sendiri pion-pionnya. Akhirnya saya main sendiri saudara, udah lucu kan. Cekak gitu saudara. Kasihnya tuh cekak, long safirnya tuh cuman cekak gitu dulunya ya. Tapi saya mengerti bahwa ternyata semua orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, right or wrong, good or bad, every detail saudara is continually woven together.
Bahkan orang-orang yang sepertinya tidak berguna dalam hidup kita, apapun mereka saudara, Tuhan itu punya maksud lewat orang itu. Either dia mau merubah kita, atau lewat hidup kita orang itu diubahkan. Sesimpel itu. So jangan pernah membuang saudara. Salah pernah saudara. Dan saya menyesal dengan hal itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan selain bertobat dan mengakui kesalahan dan belajar dan meneruskan perjalanan, supaya kita berhenti memukuli diri kita sendiri karena kesalahan yang kita buat. Stop frustrated. Kita aja minta Tuhan, tolong jangan frustasi menghadapi saya, jangan menyerah menghadapi saya. Saya aja frustasi kok Tuhan. Kalau Tuhan frustasi kayak apa? Wes digeletak nih gitu, dibiarin. Kita mau jadi apa? Alkitab berkata, tetapi kok angkat dia, siapa? Manusia. Alkitab berkata apa? Hampir setara saudara. Hampir setara dengan Allah ini loh, menungso ini loh, saudara-saudara dan saya ini, manusia-manusia ini. Kita ini diangkat hampir setara, bayangin saudara, dengan Allah. Dan kau apa? Mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Ini satu sisi pengangkatan dari Tuhan. Tapi ada sebuah perjanjian dan peringatan. Berjaga-jagalah supaya engkau tidak beranggapan, engkau tidak merasa, engkau tidak membatin bahwa engkau ini lebih baik daripada orang lain di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Humble saudara. Yes, kita berkemenangan, tapi at the same time humble saudara. Karena kemenangan itu bisa dibalik menjadi sebuah aib ketika kita tidak didapati bahwa kita humble. Ayat 6, engkau menempatkannya menjadi apa? Penguasa atas ciptaanmu. Engkau membuat segala sesuatu di bawah pengawasannya, saudara dan saya. Tapi ada sebuah sisi yang Tuhan minta, humble saudara. Itu core identitas kita sampai kapanpun. Delosor, bukan hanya yang di luar, tapi yang di dalam juga bow down di hadapan Tuhan. Ingat sisi ini saudara, bahwa sampai kapanpun we are nothing. Kita ini diangkat ini karena Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kita ini bukan semata-mata karena dirimu sendiri, karena orang lain, karena ada kepentingan lain saudara. It has nothing to do with you. Saudara perhatikan, saya tutup dengan ini ya. Betapa kita ini sama sekali bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan mendahului semuanya. Yang terakhir, Filipi 2 ayat 13. Alkitab berkata begini. Sebab Allah lah saudara satu-satunya, the creator, the author, yang menciptakan, yang mengawali, yang memulai. Itu Tuhan, dari pihak Tuhan. Sebab Allah lah yang bekerja dalam kamu baik apa? Untuk mengingini saja kita butuh Tuhan. Ngarang sendiri tidak bisa. Itu sebabnya di sini kita sama-sama tidak buat aku mengingini. Mengingini saja nggak bisa kok, kalau nggak Tuhan ciptakan. Sebab Allah lah yang bekerja dalam kamu baik untuk mengingini maupun apa? Mengerjakan. You work and you walk through me and with me. Apa yang menyenangkannya? Saudara, Alkitab terjemahan lain berkata make it possible, enable. Engkau yang memampukan aku untuk mengingini yang baik ini. Dan itu dibuat mungkin karena nature kita tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin. Kita ini orang-orang yang against God dalam banyak hal. Bahannya saja dari tanah kok saudara. Kalau kita tidak dihembusi, kita tidak ditembusi, kalau kita tidak diciptakan ulang, apa yang baik? Nothing. Sebab Allah lah yang bekerja dalam kamu baik untuk mengingini maupun untuk apa? Mengerjakan. Saudara, mari mulai hari ini saya ingatkan diri saya sendiri. Saya bicara, I talk to myself. Saya juga bicara kepada saudara. Apapun yang kita sudah kerjakan dan selesaikan, mari kita closing, mari kita tutup semuanya. Apa? Sebab apapun yang aku kerjakan, engkaulah yang mengerjakan bagiku. Dan segala kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Amin saudara. Sebab biar di atas semuanya tidak ada yang menodai, tidak ada yang mengotori. Apapun yang Tuhan kerjakan yang ilahi, dengan yang fana, dengan yang dari debu, yang dari tangan kita. Amin saudara. Terima kasih, ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.